wabarakatuh. Saya Dani Setiawan, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan menyampaikan praktik coaching dengan rekan sejawat di sekolah kami. Namanya Ibu Agustina Nur Fauzia. Beliau mengajar IPA di sekolah kami. Kebetulan beliau menghadapi suatu kelas di mana kelasnya itu kebanyakan kurang aktif, baik di kelas PJJ maupun ketika melakukan kelas pembelajaran tatap muka. Selain itu, hasil tes yang telah beliau lakukan itu menunjukkan hasilnya kurang sesuai harapan bagi Ibu Agustina Nur Fauzia ini. Untuk itu, kami akan melakukan coaching untuk membantu beliau menemukan solusi yang beliau hadapi. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak video berikut ini. Bu Jia, lagi apa Pak Dani? ini lagi baca-baca, lagi duduk. Gimana kabarnya? Lagi agak sedikit pusing nih Pak. Lagi sedikit pusing. Kenapa? Ini Pak, gimana ya? Lagi menemukan masalah sih Pak. Lagi menemukan masalah dalam hal Dalam apa? kelas sih Pak, dalam kelas. Jadi saya itu agak sedikit apa ya? Sedikit susah. Kan mungkin pertama ya Pak. Mungkin pertama kondisi lagi PJJ seperti ini ya. Iya, betul. PJJ jadi tidak tatap muka, terus siswa juga kurang mengerti dalam IT gitu. Iya. Ya pertama kendala saya cuma PJJ juga cuma pakai WhatsApp ya Iya, kan. betul. Nah mau pakai video atau apa, kadang siswa terkendala masalah pulsa. Iya. Nah terkadang saya itu merasa siswa kesusahan menemukan suatu konsep yang saya jelaskan kayak gitu. Oh, begitu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin apa sih yang diharapkan oleh Bu Jia atau yang ingin Bu Jia capai setelah kita nanti ngobrol tentang masalah Ibu Jia tadi? Ya pastinya sih saya berharap ya Pak, pertama siswa kan bisa aktif nih Pak dalam PJJ. Ya. Nggak cuman ikut-ikut teman-teman yang lain aja. Oh, jadi gitu. sering bertanya atau Iya. menjawab, terus mungkin ya ulangan juga nilainya bagus. Nilainya Kayak bagus, gitu. iya betul. Terus juga apa ya, ya bisa meningkatkan prestasi lah Pak. Bisa meningkatkan prestasi. Tapi kayaknya kok susah ya kayak gitu. Oh, begitu. Mohon maaf Bu Jia, mungkin Bu Jia bisa menceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Jia lakukan selama ini bersama siswa. Itu seperti apa? Ya, yang tadi saya bilang kan Pak, kalau kendala di siswa-siswi saya itu kan Ya. mereka kurang IT, kurang dalam IT. Jadi saya hanya pakai WhatsApp. Nah, ya pakai WhatsApp itu. Nah itu menurut saya jadi sebagai kendala. Karena apa? Kalau WhatsApp kan kurang eksplor gitu ya Pak. Misal saya juga kalau mau video call juga WhatsApp kan terbatas juga. Betul. Kayak gitu. Terus juga kalau misal mau pakai chat, terkadang apa yang kita kan chat antara tulisan dengan omongan tuh kadang beda ya Pak ya. Iya betul. Antara kita maunya seperti A, mereka nangkapnya B. Iya, kadang-kadang Mungkin Z. begitu. Iya betul. Nah makanya itu Pak. Nah itu kendalanya. Terus mungkin sekali mungkin saya sering juga sih kayak nge-share video kayak Share gitu. video, iya, betul. Tapi siswanya malah kadang Bu nggak ada kuota, Bu nggak ada ini Bu kayak gitu. Betul. Nah itu yang saya merasa kendala. Nah semisal pun siswa yang aktif ternyata ya Pak, misalkan siswa yang aktif dan saya merasa oh ternyata puas nih saya nih, nanti mereka sudah paham. Iya. Tapi kenyataannya setelah saya evaluasi Iya, kayak betul. gitu, kayak semisal mengerjakan soal kayak itu kan, Iya. atau kuis atau
bahkan PH, ternyata nilainya itu kurang. Oh, nilainya kurang. Itu kurang itu bagaimana? Apa kurang itu dari dilihat dari nilai tesnya atau barangkali mungkin siswanya yang kurang aktif pada saat Bu Diah mengajar di WhatsApp tadi, Iya. atau seperti apa yang dimaksud kurang itu? Jadi ada dua nih Pak. Yang pertama, mungkin dalam proses pembelajaran ya Pak, Iya. ada kelas nih, memang mereka tidak aktif dalam proses pembelajaran. Iya. Otomatis karena mereka tidak aktif, entah itu saya tidak tahu ya antara menyimak atau tidak, saya kurang begitu paham. Iya. Dan tapi pas evaluasi PH-nya nilainya di bawah Di bawah KKM. Di bawah KKM. Berarti mereka harus remedi begitu. Harus remedi. Nah, kayak Oke, baik. begitu. Begitu. Nah, terus itu yang permasalahan Yang pertama. pertama, kedua. Nah, yang kedua, Iya. si dalam PJJ siswa aktif. Dalam PJJ aktif. Aktif ya. Mungkin saya memberikan pertanyaan, mereka respon, menjawab, terkadang juga dari siswa-siswi yang bertanya itu kan Iya. aktif ya Pak, itu kan Iya. termasuk ke dalam aktif ya, Iya. adanya komunikasi kayak gitu. Nah, tapi saya juga masih merasa kebingungan kenapa pas ulangan Iya. saat evaluasi juga nilainya kurang. Betul. Yang siswa yang aktif tadi, Aktif juga, tapi iya, begitu di iya. tesnya hasilnya juga Kurang. kurang. Nah, tapi ya itu sih mungkin karena aktifnya juga nggak semua Tidak semua, siswa. tidak semua siswa aktif. Aktif. Kalau boleh tahu, mohon maaf ya kalau Iya. boleh tahu, itu kira-kira berapa persen sih yang siswa aktif merespon pertanyaan dari Bu Diah? Berarti berapa ya Pak? Paling aktif dari 32 itu Iya. paling aktif mungkin 10. Oh, 10 Berarti siswa. berapa persen? 30%. 30% siswa yang 30% aktif. siswa yang aktif 70%-nya yang entah entah gimana. tahu entah Begitu. tahu menyimak atau tidak. Nah, Begitu. itu. Itu yang belum tahu. Iya. Oke, baik. Tapi persensi Presensi ada nih sih persensi Iya. gitu kan. Mungkin sampai 50-70% presensi, 70% tapi yang siswa. aktif hanya yang 30%. aktif hanya 30%. Oke, baik. Kalau boleh mungkin saya menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh Bu Diah itu yang pertama, di saat PJJ siswanya tidak semuanya aktif, kemudian hasil tesnya tidak sesuai dengan harapan. Dalam arti lebih banyak siswa yang banyak mendapatkan nilai di bawah KKM. kriteria ketuntasan minimal. Mungkin seperti itu Bu Diah kira-kira. Iya, betul. Oke, baik. Terus begini Bu Diah, tadi untuk mengatasi masalah yang tadi, kemudian Bu Diah tadi berharap bahwa Bu Diah ini berharap kalau siswanya bisa aktif semua. Selain aktif tentunya mendapatkan nilai yang bagus. Artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Diah itu dapat dipahami oleh siswa meskipun dalam PJJ. Begitu ya Bu Diah? Oke, baik. Pernah gak mungkin dari pengalaman Bu Diah, entah di PJJ, entah di pembelajaran tatap muka, di mana Bu Diah itu mengajar dengan nyaman, kemudian siswanya juga bisa aktif, kemudian menghasilkan tes yang bagus. Pernah nggak seperti itu? Pernah Pak. Pernah. Iya. Kalau boleh, coba diceritakan seperti apa Bu Diah mengajar saat itu. Materinya apa? Barangkali mungkin bisa bercerita. Iya. Jadi saya menarik saja ya Pak ya. Iya. Mungkin saya kan menggantikan Bu Dian yang sedang cuti. Oh iya, Bu Diah ya Iya, cuti melahirkan. Ini udah hampir 1 bulan ya. 1 beliau bulan kita ya. melahirkan. Kan itu kan mengajar kelas 8. Kelas 8. Nah, terus kan saya masuk di situ. Di situ memang saya merasa puas karena mungkin pertama tatap muka ya Pak. Oh, tatap muka yang ini udah Iya, tatap tatap muka. muka. Sudah tatap muka. Tapi Memang kalau- kita itu ya udah tatap muka 2 hari dalam seminggu, anak berangkat Iya, 2 hari. 2 Sekarang hari, 4 iya. hari yang lain PJJ. PJJ, gitu, Pak. iya. Nah, coba ceritakan lebih jauh yang tadi Bu Diah merasa kok ini puas nih ngajar di kelas 8 tadi, itu seperti apa? Ya merasa puas misalkan ya Pak ya, pas masuk gitu terus kan di situ kan pembelajaran
materi apa tekanan Tekanan, ya, materi ya, tekanan materi kelas 8. tekanan kelas 8. Nah, jadi siswa itu aktif kayak gitu. Aktif, misal kan ya pertama kan saya biasa ngarahin ke konsep ya Pak ya. Misal tekanan itu apa sih kayak gitu. Adanya suatu dorongan kayak gitu. Nah, dorongan tetapi dia dipengaruhi oleh luas permukaan kayak gitu. Jadi saya kasih contoh, misal ada siswa kalian pergi ke sawah misalkan kayak gitu kan, kalian pergi ke sawah menggunakan sepatu boot sama menggunakan sepatu high heel, nanti enakan mana nih? Nah di situ siswa respon langsung menjawab, enak ini lah bu kayak gitu. Jadi kelihatan aktifnya. Iya, kelihatan aktif. Terus kenapa kayak gitu, saya pancing pertanyaan. Terus iya bu, kan kalau semisal pakai sepatu high heel belet bu katanya gitu kan. Belet itu kalau bahasa Indonesianya apa sih? Aduh, apa sih ya Pak? Jeblos ya. Nah terperosok. Tuh, jadi kalau semisal pakai sepatu high heel itu terperosok bu katanya kayak gitu kan. Terus oh iya lah, itu kenapa ya bu? Terus ya coba kalau kayak gitu kenapa? Terus ada lagi bilang ya kan karena pakai sepatu high heel itu bu, high heel lancip bu seperti ini. Kalau pakai sepatu boot nggak lancip bu, rata kayak gitu. Nah jadi mereka tuh ada respon seperti ini. Terus jadi saya cuma tinggal sedikit mengenai konsepnya itu aja Pak. Jadi lebih nyaman, mungkin lebih nyaman untuk saya pribadi. Tatap muka kali ya. Tatap muka. Tapi enggak, itu kalau PJJ seperti itu. Iya, jadi tadi yang lebih nyaman itu pada saat tatap pembelajaran tatap muka. Kalau pada saat PJJ pernah tidak gitu yang merasa nyaman, kemudian siswanya aktif, itu pernah nggak kira-kira? Pernah Pak. Nah itu seperti apa? Nah jadi mungkin saya pertama sih nge-share video. Nah kan waktu itu kan kelas 7 pembelajaran sel. Saya share video, mereka harus melihat dulu videonya kayak gitu. Nah, setelah mereka lihat, terus saya mungkin memberikan pertanyaan atau apa, mereka langsung respon. Ya, cuma dia tadi yang saya katakan pas awal ya Pak, bahwa kalau PJJ itu atau daring itu, saya kendalanya yang aktif ya cuma 30% itu. Dan ada cuma 30% itu. Tapi pernah pada saat PJJ, begitu ibu memberikan materi lewat video, anak aktif untuk memberikan respon yang diharapkan oleh ibu. Tadi saya sebetulnya tertarik dengan ini waktu Bu Dia mengajar di kelas 8 tadi yang memberikan apa itu semacam simulasi lah ya, stimulus ya, atau memberikan mengajarkan konsep, kemudian memberikan contoh real, misalkan tadi yang ada sepatu boot dengan sepatu sepatu hak tinggi ya, itu hal semacam itu pernah nggak dilakukan di kelas PJJ? Misalkan memancing dengan stimulus. Pernah juga Pak. Pernah juga. Iya pernah. Cuman terkadang mungkin itu karena materi yang berbeda ya Pak. Antara mungkin saya maksudnya seperti ini, kadangnya mereka respon, ada yang bagus langsung tahu gini-gini, tapi juga ada yang kurang penangkapannya, mungkin saya maksudnya A, mereka malah maksudnya ke B. Gitu. Oke, baik. Mungkin begini, tadi ada pengalaman baik ya Bu Dia untuk membuat siswa lebih aktif dengan memberikan contoh atau memberikan stimulus dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa seperti sepatu boot dengan hak tinggi, kemudian siswa diajak untuk merespon pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dia. Kemudian selain tadi mungkin di pengalaman Bu Dia yang sebelum-sebelumnya, misalkan cara mengajar yang baik Bu Dia, atau mungkin barangkali pengalaman Bu Dia pada waktu saat dulu belajar yang membuat siswa menjadi lebih paham atau Bu Dia menjadi lebih paham, itu kira-kira yang seperti apa? Selain tadi ya, selain memberikan stimulus, atau mungkin barangkali ada yang lain? Kalau misal ini saat apa nih Pak? PTN atau PJJ?
boleh PTN, boleh PJJ untuk Kalau memahamkan konsep bencana. Tadi kan masanya Iya. bisa anak kan Kurang sepertinya ya? kurang. Nah, barangkali dari pengalaman ujian pada saat mengajar dengan cara tertentu itu hasil tesnya bagus. Nah, barangkali mungkin bisa bercerita. kalau dulu sempat pakai tatap muka ya Pak ya, Iya, buka boleh ya. PJJ ya. Ya mungkin sedikit nanti saya menyinggung yang PJJ. Yang tatap muka, saya sih biasanya terkadang membawa suatu alat kayak gitu, Iya. suatu alat kayak gitu kan Pak. Misal kalau dulu kan di fisika ya Pak ya, jadi kan banyak alatnya kayak gitu. Nah jadi alat yang apa ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Misalkan kayak tunjukkan atau apa kayak gitu, nanti saya kadang sih bawa mobil-mobilan kayak gitu. Terus nanti jadi mereka langsung saya langsung apa namanya memberikan contoh kayak Memberikan gitu. contoh. Kalau semisal pun nggak ada alat juga saya biasanya mereka suruh untuk mengamati, tapi Mengamati. untuk dalam kehidupan sehari-hari itu Dalam kehidupan bagaimana. sehari. Iya. Gitu. Nah, terus tapi yang mengarah ke konsepnya per materi itu. Iya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu sih Pak. Terus mungkin kalau untuk yang PJJ sempet nih Pak yang lumayan bagus ya. Iya. Saya share video itu. Share video tadi ya. Tadi kalau di pengalaman PTN dengan menampilkan Secara contoh langsung. secara alat atau alat Atau peraganya alat peraga atau mungkin pengamatan. langsung mengamati langsung. Oh. Nah, barangkali begini. Kira-kira kegiatan yang seperti itu kalau dihadirkan dalam PJJ, kan tadi masalahnya lebih banyak di PJJ. Mungkin tidak kira-kira? Sepertinya mungkin Pak. Mungkin, ya. Saya bisa kolaborasi kali ya Pak ya. Iya, bisa Jadi kolaborasi. iya mungkin ya Pak. Saya bisa kan jadi siswa itu kan lebih paham sepertinya ya. Siswa itu kan lebih paham jika mereka langsung mengamati, terus langsung emang ada prakteknya, mereka emang Iya. benar-benar melihat kayak gitu. Iya. Jadi mungkin untuk PJJ saya mungkin bisa membuat video sendiri. Oh, membuat video sendiri. Iya. Jadi bisa membuatkan Iya, videonya. iya Pak ya. Video Jadi video sendiri kayak gitu. Misalkan apa nih? dengan Misalkan contoh barang dalam kehidupan dan sehari-hari. kehidupan sehari-hari saya videokan, karena PJJ mungkin saya bisa share ke dalam grup. Iya. Oke, baik. Gitu. Bisa kolaborasi. Bisa di itu ya tadi Iya. apa yang biasa dihadirkan saat pembelajaran PTN PTN. yang dulu menurut Budia itu merasa berhasil, Iya. ini akan dicoba dalam bentuk Iya. videonya. Video. Tapi dengan saya pembuatan sendiri, karena kalau semisal saya cari di YouTube kadang kan nggak sesuai apa yang pengen saya capai gitu loh. Oke, baik. Nah, tadi Budia udah bercerita pengalaman yang baik ya, yang menurut Budia itu ternyata bisa berhasil membuat anak menjadi lebih paham, menjadi lebih aktif. Berarti sebetulnya mungkin secara tidak langsung sebetulnya Budia udah menemukan solusinya gitu. Sudah lihat tadi. Jadi kira-kira dengan yang pengalaman tadi yang sudah disebutkan oleh Budia, kira-kira rencana apa sih gitu, untuk memperbaiki kondisi kelas saat ini, baik PJJ-nya maupun PTN-nya? Tadi kan sudah Budia sebetulnya sudah mengungkapkan, mungkin barangkali bisa mengungkapkan lebih apa diulang lagi yang tadi yang mungkin hal-hal yang baik, dan itu bisa menjadi sebuah rencana Budia untuk memperbaiki kelas sekarang ini. Coba mungkin bisa menceritakan. Jadi sepertinya saya akan yang pertama mungkin pembuatan video. Nah, Pertama membuat video, ya. membuat video yang ibaratnya secara langsung ya Pak mengenai dan mungkin dalam lingkungan sekitar atau Iya. saya praktikkan sendiri seperti Iya. itu. Iya. Saya akan membuat video, terus saya akan share ke dalam grup kayak Share gitu, ke grup, terus ya. share di grup, terus nanti baru siswa pertama harus melihat video itu dulu, Iya, baru betul. nanti saya akan memberikan stimulus. Stimulus tadi ya, kayak tadi yang iya, memberikan pertanyaan pemancing, kayak pemantik gitu. istilahnya, biar mereka. Iya, tapi kan siswa harus lihat video itu dulu. Iya, lihat video Jadi itu dulu. pertama siswa lihat video, nanti saya akan memberikan stimulus. Nah, Oke. sepertinya itu akan jalan itu Pak. Oke, baik. Nah, ini itu bagus itu Budia, rencananya menurut saya sangat bagus
patut dicoba oleh Bu Dia untuk nanti dicoba ke kelas PJJ. Nah, mungkin biar rencana yang Bu Dia tadi berjalan dengan baik, kira-kira siapa aja yang kira-kira bisa diajak untuk membantu Bu Dia menjalankan rencana Bu Dia tadi? Nah, sebenarnya saya juga harus berkolaborasi ya Pak ya, Berkolaborasi dengan guru senior ya dengan Pak. guru senior, dengan Pak Misalkan Marno, Pak Marno, Pak Pak Marno, Denny, Busam. Busam kayak Iya, gitu. boleh, Kemudian itu Bu ide Feni. bagus itu. Bu Sepertinya Feni saya, juga iya. harus berkolaborasi juga dengan guru-guru senior karena kan bagaimanapun di sini saya baru ya Pak ya. Iya. Jadi saya harus banyak belajar dengan guru-guru Ya, senior. top. Ya, itu. Oke, banyak belajar Iya. dengan beberapa guru senior. Oke, itu ide bagus. Rencananya tadi sudah ada, dia mau membuat rencana apa, mau melakukan apa. Nah, rencana sudah ada, tetapi kalau tidak dilakukan juga itu menjadi sia-sia Penyemangat. rencana itu. Berarti kita perlu komitmen. Iya. Perlu komitmen. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini Bu Dia mau melakukan apa? Atau dalam arti tadi kan sudah ada rencananya. Apa dulu yang akan Bu Dia lakukan dalam waktu dekat ini? Yang pertama mungkin saya akan mengajak Bu Feni dulu Bu. Pak. Feni? Iya, Iya, Bu yang Feni. karena bagaimanapun kan saya kelas 7, Bu Feni juga kelas 7. Kelas Bu Feni 7. yang lebih senior di sini kan. Iya, sama-sama ngajar kelas 7. Sama-sama ngajar kelas Tapi 7. beliau lebih dulu masuk. Lebih dulu masuk. Iya. Lebih senior Iya, bagaimana berarti itu. suhu kan ya. Iya, oke, Nah, iya. jadi nanti saya akan berdiskusi dulu dengan Bu Feni. Iya. Terus mungkin saya akan mengajak Bu Feni untuk dan saya juga membantu saya mungkin Iya. membuat video Membuat itu. video yang tadi. Yang membuat video itu yang tadi Oke. yang menurut saya materi yang susah seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, terus nanti saya akan ya pertama itu mungkin dulu. Oke. Heeh. Itu ide yang bagus. Mudah-mudahan nanti berhasil ya. Jadi kelasnya menjadi lebih aktif. Amin. Hasil tesnya juga Amin. bagus. Amin, amin. Oke. Saya kira udah menemukan solusi ya. Sudah Dan Pak. rencana juga sudah ada. Sudah ada Pak. Tinggal Komitmennya. Nah, oke, sip. Nah, Mudah-mudahan sukses. ya, terima kasih ya Pak ya. Duh, Ya, saya sama. udah plong ini Pak. Udah belum. Saya Tadi- juga terima kasih lah. Maksudnya dengan cerita dari Bu Dia ini Iya. saya juga dapat pencerahan Oh. dari masalah apa sih yang harus dilakukan. Jadi kita sama-sama belajar. Iya, iya. Oke. Sip, selamat sukses. Ya, terima kasih Pak. Demikianlah praktek coaching bersama Ibu Agustina Nur Fauzia dalam mengurai masalah dan menemukan solusi bagi masalah yang beliau hadapi. Proses coaching dilakukan dengan model kita, yaitu yang terdiri dari mengungkapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan membuat tanggung jawab atau komitmen. Nah, dari proses coaching ini, Ibu Dia sudah berhasil mengungkapkan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi yang akan dilakukan, dan menunjukkan komitmen untuk melakukan rencana aksi tersebut. Demikianlah proses coaching yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.